Halo teman-teman, balik lagi. Ini adalah episode kedua dari backpackingku ke Maluku. Jadi kemarin aku baru sampai Ambon ya. Belum sampai 24 jam, aku ada di kota Ambon. Aku udah diajak oleh Bang Ami untuk ke kampung halamannya. Karena istrinya ada acara keluarga. Jadi aku, Bang Ami, Bang Fadli, Bang Ewin, sama Bang Amri, naik motor Bang Amri, itu jalan ke Morella, kampung Morella, negeri Morella. Kenapa disebut negeri? Karena desanya itu sangat-sangat beragam gitu. Jadi satu desa dengan desa lain bisa udah beda suku, beda bahasa, dan beda dialek, dan beda budaya tentunya. Itulah kenapa tiap desa itu biasa disebut dengan negeri. Bisa juga satu negeri itu dua desa, tapi ya begitulah. Untuk satu kultur, itu satu negeri. Nah, perjalanan memakan waktu beberapa jam. Kita berangkat dari sore, sampainya itu malam-malam banget. Setelah mengantarkan istrinya Bang Ami ke kampungnya, kami lanjut jalan ke pesisir utara. Di mana sih Morella itu? Morella itu ada di pesisir utara Pulau Ambon. Pesisir utara ini yang disebut dengan Jazirah Lehitu. Nah, kalau kalian ingat di episode sebelumnya, aku pernah diajak ke Jazirah Lehitu. Inilah Jazirah Lehitu, salah satunya adalah negeri Morella. Di situ kami berhenti di Ambon Dive Center. Sampainya di Ambon Dive Center, kami beres-beres sedikit dan ngobrol-ngobrol nih. Karena bahasa yang dipakai di Ambon itu Melayu Ambon ya, bukan bahasa Indonesia yang saklek seperti sekarang. Aku jadi agak kurang paham gitu dengan bahasanya, tapi ya aku dengerin aja dan aku bisa menangkap sedikit banyak cerita-cerita yang ada di sana. Setelah kita sampai dan bercerita-cerita, aku pamit duluan. Aku tidur duluan karena aku masih capek banget jujur aja. Itu 3 hari perjalanan dan aku belum tidur panjang gitulah, belum istirahat full 24 jam. Jadi aku tidur duluan. Meskipun begitu, aku tetap bangun terakhir. Jadi tidur pertama, bangunnya terakhir. Ketika aku bangun, yang lain tuh udah keluar gitu. Bang Amri bahkan udah mulai mancing di pantai pesisir utara Ambon ini, di dekat Ambon Dive Center ini. Ketika aku bangun, airnya surut, jadi kelihatan tuh pemandangan, pantainya berbatu-batu. Nggak kayak pantai yang aku temui di Jogja, kayak Parangtritis itu, banyak pantainya yang pasir vulkanik. Nah, pantainya berbatu-batu dan airnya surut cukup jauh, beberapa ratus meter. Di situ Bang Amri mancing udah dapat beberapa ikan. Dan warnanya juga lumayan oke-oke juga gitu. Aku belum tahu gimana apa yang akan dilakukan dengan ikan-ikan tersebut kan. Tapi kalau dilihat itu udah cukup cantik gitu lah warnanya. Sayangnya pagi ini berawan. Jadi aku nggak bisa banyak melihat pemandangan secara jelas. Di sekitaran sini tuh masih ketutupan gitu deh warnanya sama awan tadi. Dan akhirnya ya udah. Untungnya nggak berapa lama setelah itu, awannya mulai clear dan warnanya mulai muncul. Dan menurutku itu indah banget. Kalian nggak perlu, kalau misalnya kalian foto itu nggak perlu diedit lagi, udah sangat pop gitu ya. Itu udah sangat pop untukku sendiri. Dan ya itu sangat menarik lah. Setelah itu nggak berapa lama, setelah Bang Amri puas mancing di pantai, kami siap-siap untuk menuju spot pertama. Spot pertama untuk apa nih? Kami mau snorkeling gitu lah. Sambil main, sambil nunggu acaranya istrinya Bang Ami selesai. Spot pertama adalah pinggir jalan sih sebenarnya. Nggak ada namanya. Yang jelas nggak ada nama jelasnya. Itu ada di pinggir jalan. Jadi kami harus menelusuri semak, nurin lereng sedikit, nggak terlalu jauh. Habis itu ke pantai berbatu-batu. Pantainya penuh dengan batu. Setelah ya 10-15 menit berjalan, akhirnya aku dan kawan-kawan sampai di spot ini. Kami menaruh barang-barang kami di bawah pohon di pinggir pantai dan kami taruh agak jauh agar aman. Karena kondisi air masih surut, jadi belum ada masalah lah. Setelah itu, karena aku sudah sangat excited atau sangat tergugah untuk terjun ke air, aku ambil snorkelku, aku ambil fins, dan aku langsung nyemplung. Ini adalah pertama kalinya aku melihat terumbu karang
dan biota laut di tempat asalnya langsung. Dan wow, aku nggak bisa menahan kegiranganku sampai akhirnya ketawa-tawa sendiri gitu. Bisa kalian dengerin sendiri, ada di videonya. Di sini ada berbagai macam terumbu karang, ada berbagai macam ikan dengan berbagai warnanya. Mungkin untuk kalian yang terbiasa berenang di Coral Triangle-nya Indonesia, itu menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa. Tapi untukku yang nggak pernah melihat ini secara langsung, pemandangan ini sangat wah. Terutama ini pertama kalinya kan. Biasanya aku cuma lihat di TV atau mungkin di akuarium kecil-kecil gitu, atau ya aku pernah juga ke akuarium Jakarta, dan feel-nya itu beda banget sama yang ada di alamnya langsung. Aku sangat puas di sini. Aku bisa melihat berbagai biota laut. Ada needlefish atau ikan jarum yang berenangnya vertikal. Ada lobster di sini. Aku juga bisa nemu ikan badut dan anemone, berbagai bentuk dan berbagai warna anemone. It's super lah, super. Dan aku berusaha menangkap sebanyak mungkin footage di situ untuk nikmati nanti. Aku berusaha menangkap berbagai macam footage ini untuk aku buat video. Sayangnya adalah bagaimanapun juga kamera itu nggak bisa menggambarkan aslinya itu gimana. Jadi aku bakal tetap berusaha sebisaku untuk ngedit ini semaksimal mungkin sampai warnanya kelihatan seperti yang aku lihat. Setelah 1,5 jam berenang-renang, aku diajak untuk ke spot selanjutnya, yaitu Lubang Buaya. Di Lubang Buaya ini spotnya unik. Kenapa? Karena itu ada di sebuah teluk di pinggir laut, dan ini nggak ada pantai. Jadi ketika masuk, kami langsung disambut oleh warung-warung yang berdiri di atas laut. Berdiri dengan pilar-pilar kayu, bangunannya terbuat dari kayu, kokoh, cukup unik, tapi kalau misalkan kalian hentak, getarannya bakal kerasa pastinya. Aku udah nggak sabar nih. Yang lain mau siap-siap dulu, mungkin mau makan-makan dulu, atau mau apa. Aku langsung aja ambil peralatan, nyemplung lagi. Dan di sini airnya adem, adem banget. Lubang Buaya itu di teluk gitu kan, tapi bagian teluk ini sangat dalam. Dan ketika aku nyemplung situ, airnya kerasa banget dinginnya. Di sini aku juga melihat bagaimana ekosistem itu terbentuk ketika ada objek-objek asing yang hadir di situ, yaitu warung-warung kayu tadi. Warung-warung kayu dengan pilar-pilar yang menghujam langsung ke tanah dalam laut. Di sini hewan-hewan itu bukannya menyingkir karena ini terbuat dari kayu, ya masih bisa aku bilang masih alami ya. Hewan-hewan itu bukan menyingkir tapi malah berdatangan, memanfaatkan pilar-pilar kayu ini menjadi sebuah tempat hidup yang baru. Di sini aku juga bisa melihat berbagai ikan-ikan berenang-renang di antara pilar kayu, ada kepiting, bahkan ada bernekel juga di situ. Itu memanfaatkan pilar-pilar kayu ini sebagai tempat tinggal mereka. Salah satunya adalah zebrafish atau ikan zebra yang banyak aku temukan di sini. Aku nggak cuma berenang di pilar-pilar kayu aja, aku juga berenang ke tengah-tengah. Ya meskipun agak merinding-rinding sedap gitu ya, aku nggak tahu apa yang ada di bawah gitu kan. Tapi ternyata it's not too bad. Nggak seserem itu, nggak seserem yang aku bayangkan. Di situ aku juga melihat banyak ikan-ikan kecil yang bergerak dengan sangat cepat. Kalau mungkin orang NTT nyebutnya ikan lure ya, atau ikan teri kecil gitu. Nah, di sini mereka bergerak sangat cepat di permukaan air. Di kejauhan sana, aku juga bisa melihat garfish atau ikan sako dalam bahasa lokal. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi aku akan sebut itu ikan sako. Dan ikan-ikan kecil ini terlihat bergerak dengan sangat cepat itu untuk menghindari sako tadi yang adanya di ujung sana nggak kelihatan, cuma kelihatan siluetnya dikit nih. Nggak lama setelah itu Bang Ami tiba-tiba udah ngambirin aku nih, lagi asik-asiknya berenang, nggak naik-naik. Aku tiba-tiba dihampiri oleh teman-teman dengan membawa satu sampan. Dihampiri teman-teman dengan membawa satu sampan, aku diajak untuk ke spot selanjutnya. Ternyata Lubang Buaya itu nggak cuma satu spot. Jadi kami naik sampan menyusuri pantai ini untuk ke spot selanjutnya. Di spot ini itu berbeda. Kalau yang tadi kan dalam, yang ini lumayan dangkal. Dan suhunya beda banget, kontras banget. Di tempat yang dangkal ini airnya bisa terbilang bahkan hangat. Nggak cuma dingin aja gitu ya. Nggak dingin tapi malah hangat gitu. Kalau kalian pernah ngerasain mandi dengan air panas, ya hangat-hangat kuku lebih dikit lah gitu. Tapi tempat ini punya layout yang berbeda. Jadi di tempat yang aku nyemplung itu cetek, tapi di sampingnya itu ada jurang.
jurang mengarah ke air yang dalam. Ketika aku nyemplung, itu kan airnya cetek. Dan ini masih hangat. Begitu aku mendekat ke jurang ini, itu langsung kerasa kalau ada air dingin yang datang dari bawah ke atas, langsung menerpa badanku. Cukup mengejutkan untuk pertama kali ngerasain ya, itu tiba-tiba langsung menggigil rasanya. Fun fact aja, air yang dari bawah ke atas ini, itu yang membawa nutrisi dari dasar laut ke permukaan untuk dimanfaatkan oleh biota laut yang ada di permukaan itu. Nah, jadi sistem laut itu nggak cuma satu tempat pantai, satu teluk aja, atau terpisah-pisah, nggak. Seluruh laut itu terhubung dengan sebuah sistem arus. Keterhubungan ini yang membuat kehidupan di laut itu sangat possible, dan kalau kamu mempengaruhi satu tempat saja, itu bisa berpengaruh ke tempat lainnya juga. Jadi tolong guys, teman-teman di luar sana, jaga lautmu. Dan kamu nggak tahu kapan sistem itu bisa kamu ganggu, dan kalau sudah terganggu, kamu bakal nggak cuma ngeluarin banyak uang, tapi kamu juga mempertaruhkan nyawa untuk bersihinnya, untuk mengembalikannya. Kenapa? Karena itu tadi, laut itu terhubung, bahkan ke daratan, bahkan ke kita juga sebagai manusia. Jadi, jaga lautmu. Kita lanjut ya. Di sini aku menikmati berbagai ikan. Ada ikan jarum, ada ikan warna-warni, ikan yang berenang vertikal itu, terus ada ikan trompet yang bentuknya panjang. Aku berenang-renang itu cukup lama di sini, sampai kulitku kebakar. Jadi dari yang tadi dalam, aku berusaha nyelam ke dalam, tapi karena belum pernah atau belum latihan sama sekali untuk freediving, masih cukup lah, bisa dibilang. Nafas bawah airnya masih kurang banget gitu. Jadi bentar-bentar udah naik lagi. Sayangnya, satu ketika bateraiku habis. Baterai action camku habis, sayang sekali. Dan ya, meskipun sudah habis baterainya, aku tetap menikmati berenang di sana sampai sekitaran sore hari lah. Sampai sore hari. Setelah selesai berenang-renang, Bang Ami dan teman-temannya mengajakku kembali ke Lubang Buaya untuk ngopi dan makan mie. Enak banget sih di Lubang Buaya ini. Kenapa? Karena setelah berenang-renang dingin-dingin di laut, kami bisa menikmati makanan hangat. Jadi kayak, ya kalau kalian yang berenang ke kolam renang lah, itu kalian tahu sendiri, kalau makan mie itu enak banget setelah berenang. Hangat dan nikmat. Setelah kami selesai makan dan beres-beres, kami kembali ke Ambon Dive Center. Di sana, Bang Pandu mulai mempersiapkan ikan-ikan hasil tangkapan Bang Amri tadi pagi untuk kami makan. Sementara Bang Ewin memetik kelapa untuk kita minum bersama di sore hari ini di pinggir pantai. Jos banget sih rasanya. Habis berenang, makan hangat, pulang-pulang metik kelapa, terus diminum bareng-bareng di pinggir pantai. Super sekali. Super sekali. Kalau diingat-ingat itu, wah gitulah. Salah satu kenangan yang hebat, yang menakjubkan untukku. Lanjut. Karena ikan-ikan di sini masih sangat segar, jadi baru ditangkap pagi hari dan langsung dipersiapkan untuk makan malam, makan sore, makan malam hari ini. Ikan-ikannya nggak perlu bumbu yang kompleks. Aku nggak tahu persisnya apa yang dipersiapkan oleh Bang Pandu, tapi yang jelas itu sangat simpel. Dan hasil tangkapan ini langsung kita santap bareng-bareng malam itu juga. Setelah selesai digoreng, ikan dihidangkan bersama dengan nasi putih. Di sini ada salah satu ikan yang orang lokal sebutnya adalah ikan ayam-ayam. Aku pun bingung kenapa disebut ikan ayam-ayam. Ternyata katanya rasanya persis kayak ayam goreng atau ayam, daging ayam lah diolah. Dan setelah aku cobain, ternyata beneran, itu tuh rasanya ayam. Jadi mereka nggak perlu beli ayam lagi, mereka tinggal mancing aja untuk mendapatkan rasanya seperti ini. Dan aku pun kagum gitu loh. Ini ikan dari laut, jauh banget sama yang namanya ayam gitu kan. Tapi rasanya persis, bukan cuma mirip, persis, plek. Untuk orang yang jarang eksplorasi di laut, itu suatu kejutan yang baik lah. Itu kayak, bukan culture shock, tapi mungkin taste shock atau cuisine shock, ya bisa jadi. Itulah. Setelah itu, selesai makan, kami beres-beres dan siap-siap kembali untuk ke kota Ambon malam itu juga. Jalan menuju kota Ambon itu sangat menantang. Itu naik turun, berkelok-kelok, serta nggak ada lampu. Jadi lampu satu-satunya cuma ada dari mobil. Untung saja Bang Fadli itu adalah pengemudi yang sangat handal. Jempol 2 deh gitu untuk Bang Fadli. Ngeri banget rasanya. Untuk orang yang di belakang itu rasanya udah ngeri, apalagi supir mungkin ya. Tapi itu gokil sih, keren banget Bang Fadli. Hebat.
Oke guys, sampai situ dulu untuk episode 2 kali ini. Ya nggak terlalu panjang, karena cuma petualangan 1 hari aja di Morella. Episode ketiga akan segera menyusul. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.